Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6 mewakili teman-teman saya akan melakukan presentasi tentang Pancasila sebagai etika politik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 6, akan melakukan presentasi tentang Pancasila sebagai etika politik untuk memenuhi atau melengkapi tugas dari Bu Ella Susanti yang mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila semester 5. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Rindo Aji dengan NIM 2019-53069. Selanjutnya ada Muhammad Agung Rahmawan dengan NIM 2019-53111. Selanjutnya saya sendiri yaitu Zaini Suciadi dengan NIM 2019-53119. Oke, yang pertama ada pengertian etika politik. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau dalam bahasa Indonesia diartikan kesusilaan. Etika adalah sebuah ilmu, yaitu sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana. Sehingga filsafat etika dikenal juga sebagai filsafat moral. Politik berasal dari kata politics yang dimiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu secara operasional. Bidang politik menyangkut bidang-bidang pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian serta alokasi. Jadi, etika politik adalah suatu tata kelakuan atau hal yang sewajarnya dilakukan dalam bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan kenegaraan. Sedangkan etika politik berdasarkan Pancasila adalah etika berpolitik sesuai dengan nilai-nilai yang berkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu ada pengertian moral. Moral berasal dari kata mosh atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seseorang yang taat kepada aturan-aturan kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, dipuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma. Moral pun dapat dibedakan menjadi moral ketuhanan atau agama, moral filsafat, moral etika, moral hukum, moral ilmu, dan sebagainya. Nilai, norma dan moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Selanjutnya yaitu ada pengertian nilai. Nilai atau value dalam bahasa Inggris termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari dalam satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai, dalam kurung aksiologi theory of value. Dalam Dictionary of Sociology and Relation ditemukan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri.
Sesuatu itu mengandung nilai arti. Artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Macam-macam nilai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nilai dasar. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat penyekatan objektif segala sesuatu, misalnya Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Nilai instrumental untuk dapat direalisasikan dalam suatu ukuran yang jelas, nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Selanjutnya yang terakhir ada nilai praksis. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata, sehingga nilai praktis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu. Selanjutnya ada pengertian norma, akan dibahas teman saya yang bernama Rindo Aji. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rido Aji. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Mas Zaini Suciadi. Hal yang akan saya bahas, akan saya mulai dari pengertian norma. Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi, yang dikenal dengan sanksi. Misalnya, norma agama dengan sanksinya dari Tuhan. Norma kesusilaan dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Norma kesopanan dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dan norma hukum dengan sanksinya berupa penjara atau kurungan atau denda yang dipaksakan oleh alat negara. Selanjutnya, nilai-nilai etika dalam Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah seperangkat nilai yang harus dijunjung tinggi baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, Pancasila adalah etika bagi bangsa Indonesia dalam bermusyawarah dan bernegara. Adapun nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam berbagai tatanan berikut ini. Tatanan masyarakat, tatanan bernegara, tatanan kerjasama antar negara atau tatanan luar negeri, tatanan pemerintah daerah, tatanan hidup beragama, tatanan bela negara, tatanan pendidikan, tatanan berserikat, tatanan hukum, dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai-nilai dasar kesamaan bagi setiap warga negara dan kewajiban menjunjung pemerintahan tanpa terkecuali, dan tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat dan yang diutamakan dan bukan kemakmuran perseorangan. Arti formal moral Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menegara dalam NKRI. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu
moral yang berlaku bagi negara. Secara epistemologis, Pancasila berarti 5 asas kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia. Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Moral politik Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bangsa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, maupun masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita sebagaimana dirumuskan dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Etika politik Pancasila mengamanatkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Dengan kata lain, semua produk hukum yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Pancasila. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai hakikat etika Pancasila akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Agung Ramawan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila, hakikat etika Pancasila. Rumusan Pancasila yang otentik dibuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh PPKI, ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan ada 4, yaitu persatuan, keadilan, kerakyatan, dan ketuhanan. Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, dijabarkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh, dan menurut TAP MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966, dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut melekat pada setiap insan. Maka nilai-nilai Pancasila identik dengan kodrat manusia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Lalu ada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila 1 serta sila 2 merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila 1, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dengan penyelenggaraannya dalam legitimasi religius. Kekuasaan pemimpin negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, sila ketuhanan yang Maha Esa lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Secara moral, kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral kehidupan negara. Sila 2 juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk yang memiliki Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah dengan satu cita-cita serta prinsip-prinsip hidup demi kesejahteraan bersama yang berada pada sila ketiga. Manusia merupakan asas fundamental dalam kehidupan bernegara dan merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Maka dari itu, asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan negara dan hukum.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas, 2. Disahkan dan dijalankan secara demokratis, 3. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Selain itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, keadilan dalam hidup bersama keadilan sosial sebagaimana terkandung pada sila 5 merupakan tujuan dalam kehidupan negara. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat-rakyatnya, yang termuat dalam sila keempat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijaksanaan, kekuasaan, serta kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok kenegaraan. Etika politik ini juga harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif maupun yudikatif, para pejabat negara, anggota DPR maupun MPR, aparat pelaksana dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, juga harus berdasarkan legitimasi moral. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.